Bagaimana jika saya katakan bahwa universitas tertua di dunia didirikan oleh seorang wanita muslim? Seorang wanita visioner yang mendirikan tempat ilmu yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Inilah kisah inspiratif Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Al-Qarawiyyin, yang mengubah dunia ilmu pengetahuan. Fatimah Al-Fihri lahir sekitar tahun 800 Masehi di Kairouan, sebuah kota bersejarah di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tunisia. Kairouan pada masa itu adalah pusat ilmu pengetahuan dan keagamaan di dunia Islam, terkenal sebagai tempat berkembangnya ilmu fikih, hadis, dan sastra Arab. Fatimah berasal dari keluarga Al-Fihri, sebuah keluarga keturunan Arab Quraisy yang termasuk dalam golongan kaya dan terpandang. Ayahnya, Muhammad bin Abdullah Al-Fihri, adalah seorang saudagar kaya yang sukses dalam perdagangan, terutama dalam bidang tekstil dan barang dagangan lainnya yang beredar di dunia Islam saat itu. Selain kaya, keluarga Al-Fihri juga dikenal saleh dan dermawan. Ayah Fatimah sangat menghargai ilmu dan mendorong anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Hal ini membuat Fatimah dan saudara perempuannya, Maryam Al-Fihri, memiliki akses ke pendidikan yang pada masa itu masih terbatas bagi perempuan di banyak tempat. Pada awal abad ke-9, keluarga Al-Fihri bermigrasi dari Kairouan ke Fez. Ada beberapa alasan yang diyakini mendorong perpindahan ini. Fez pada masa itu adalah salah satu kota paling berkembang di dunia Islam dengan ekonomi yang kuat dan banyak peluang bagi para pedagang. Kairouan mengalami ketidakstabilan politik, sementara Fez berada di bawah pemerintahan yang lebih stabil di bawah dinasti Idrisiyah yang mendukung perkembangan ilmu dan budaya Islam. Lingkungan intelektual yang berkembang, Fez menjadi magnet bagi para ulama, cendekiawan, dan pelajar dari berbagai wilayah, menjadikannya tempat yang ideal bagi keluarga Al-Fihri yang sangat menghargai pendidikan. Fez pada masa itu sedang berkembang pesat sebagai kota ilmu dan budaya. Kota ini didirikan oleh Idris kedua pada tahun 808 Masehi dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Afrika Utara. Fez menarik banyak imigran dari Andalusia, Spanyol Islam, dan Kairouan yang membawa serta tradisi intelektual dan budaya mereka. Fatimah dan saudara perempuannya, Maryam, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung pendidikan. Meskipun tidak banyak catatan tertulis yang menjelaskan secara rinci pendidikan yang mereka terima, dapat dipastikan bahwa mereka mendapatkan ilmu agama, bahasa Arab, matematika, dan ilmu dasar lainnya yang biasa diajarkan kepada anak-anak dari keluarga kaya di dunia Islam saat itu. Mereka belajar dari para ulama dan guru di Fez, serta memiliki akses ke koleksi manuskrip dan kitab yang berkembang pesat di kota itu. Sejak kecil, Fatimah dikenal memiliki kecerdasan, ketajaman berpikir, dan semangat keagamaan yang kuat. Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial yang tinggi, yang kelak membentuk visinya dalam mendirikan institusi pendidikan. Saat Fatimah dan Maryam beranjak dewasa, mereka menghadapi cobaan besar. Ayah mereka, Muhammad Al-Fihri, meninggal dunia, meninggalkan warisan harta yang sangat besar bagi kedua putrinya. Tidak lama kemudian, suami Fatimah juga meninggal, menjadikannya seorang janda muda dengan kekayaan yang melimpah. Alih-alih menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi, Fatimah
memiliki visi besar, membaktikan kekayaannya untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bersama saudaranya Maryam, mereka merancang proyek monumental yang kelak mengubah dunia Islam, pembangunan masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin. Fatimah Al-Fihri tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ayahnya, Muhammad bin Abdullah Al-Fihri, bukan hanya seorang saudagar kaya, tetapi juga seorang yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan agama. Meskipun pada masa itu pendidikan formal bagi perempuan masih jarang ditemui, keluarga Al-Fihri memastikan bahwa putri-putri mereka mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, sejak awal, pendidikan bukan hanya hak laki-laki, tetapi juga perempuan, terutama dalam keluarga yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya ilmu. Fatimah dan saudara perempuannya, Maryam Al-Fihri, mendapatkan pendidikan yang meliputi berbagai bidang. Fatimah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu tafsir. Ini membekali dirinya dengan pemahaman agama yang mendalam. Kemampuan bahasa yang baik menjadi dasar bagi pemahaman kitab-kitab klasik dan komunikasi dalam dunia keilmuan. Sebagai bagian dari keluarga pedagang, Fatimah mendapatkan pelajaran dasar matematika yang sangat penting dalam urusan bisnis dan manajemen keuangan. Fez pada masa itu menjadi pusat keilmuan, sehingga Fatimah memiliki kesempatan untuk mendengar dan belajar dari para cendekiawan dalam berbagai bidang, mengelola kekayaan besar dari warisan ayahnya, serta proyek besar seperti pendirian universitas membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa. Fatimah belajar dari para ulama dan guru di Fez. Ia menghadiri halaqah, kelas pengajian yang diadakan di masjid-masjid Fez. Para cendekiawan yang datang ke Fez dari berbagai daerah menjadi sumber ilmu yang sangat berharga baginya. Fatimah memiliki kekayaan yang besar setelah ayah dan suaminya meninggal dunia. Namun, alih-alih hidup dalam kemewahan, ia memilih jalan yang lebih mulia, membaktikan seluruh hartanya untuk membangun pusat pendidikan yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Ayahnya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga Fatimah tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kota Fez pada abad ke-9 adalah pusat peradaban Islam yang dipenuhi oleh cendekiawan, pedagang, dan ulama. Suasana ini semakin memperkuat kecintaannya terhadap ilmu. Fatimah memiliki pemahaman agama yang dalam dan menyadari bahwa ilmu adalah bagian penting dari Islam. Ia ingin membangun lembaga yang dapat menjadi ladang amal jariah untuknya. Islam tidak membatasi perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Fatimah ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memiliki peran besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Fatimah ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan materi. Ia ingin memberikan warisan yang dapat terus mengalir manfaatnya bagi umat manusia. Ia melihat banyaknya pelajar dan ulama yang datang ke Fez, tetapi belum ada institusi formal yang dapat mewadahi mereka. Ia ingin menciptakan tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu dunia seperti sains, matematika, kedokteran, dan filsafat. Ia ingin mendirikan institusi yang dapat menyaingi pusat-pusat keilmuan di dunia Islam lainnya, seperti di Baghdad dan Cordoba. Setelah memutuskan untuk menggunakan hartanya dalam membangun pusat ilmu, Fatimah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Membeli sebidang tanah di Fez, ia membeli lahan yang luas untuk mendirikan masjid sekaligus universitas.
Ia merancang agar bangunan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Fatimah tidak hanya menyumbangkan harta, tetapi juga terlibat langsung dalam pembangunan, menunjukkan dedikasi dan kepemimpinannya. Ia berupaya mengundang para ulama dan cendekiawan terbaik untuk mengajar di institusi yang ia bangun. Sejak awal pendiriannya, Al-Qarawiyyin berkembang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan tinggi. Peran Fatimah dalam mengembangkan universitas, menyediakan akses gratis untuk semua kalangan. Fatimah memastikan bahwa Al-Qarawiyyin terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tanpa memandang status sosial. Hal ini menarik pelajar dari berbagai penjuru dunia Islam, termasuk Andalusia, Spanyol Islam, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Fatimah mengundang para guru, ulama, dan ilmuwan terkemuka untuk mengajar di Al-Qarawiyyin. Kurikulum mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk agama, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan tata bahasa Arab. Al-Qarawiyyin memiliki salah satu perpustakaan tertua dan paling lengkap di dunia Islam. Perpustakaan ini menyimpan naskah kuno berharga, termasuk tulisan ilmuwan besar seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina. Al-Qarawiyyin memperkenalkan metode pengajaran dengan ijazah, sertifikat akademik yang menjadi dasar bagi sistem universitas modern di dunia barat. Para pelajar harus melalui ujian ketat sebelum mendapatkan sertifikat keahlian dalam bidang tertentu. Seiring berjalannya waktu, Al-Qarawiyyin tumbuh menjadi pusat pendidikan paling prestisius di dunia Islam dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Banyak cendekiawan Islam terkemuka yang menimba ilmu di Al-Qarawiyyin seperti Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf besar yang dikenal sebagai bapak ilmu sosiologi dan historiografi. Ibnu Rushd, filsuf dan dokter Muslim yang karyanya berpengaruh besar di dunia Islam dan Eropa. Al-Idrisi, seorang geografer dan kartografer yang membuat peta dunia yang digunakan selama berabad-abad. Banyak ilmuwan dan pemikir Eropa belajar di Al-Qarawiyyin sebelum berkembangnya universitas-universitas di Eropa. Salah satu murid terkenal dari Al-Qarawiyyin adalah Gerbert dari Aurillac, yang kemudian menjadi Paus Sylvester II. Ia membawa ilmu matematika dan sains dari dunia Islam ke Eropa, termasuk sistem angka Arab yang kita gunakan hari ini. Al-Qarawiyyin menjadi inspirasi bagi pendirian universitas-universitas besar di Eropa, seperti Universitas Bologna, Italia, didirikan tahun 1088, Universitas Oxford, Inggris, didirikan tahun 1096, Universitas Sorbonne, Prancis, didirikan tahun 1150. Perpustakaan Al-Qarawiyyin menjadi tempat penyimpanan dan penerjemahan manuskrip penting dari peradaban Yunani, Romawi, dan Persia. Karya-karya Aristoteles, Ptolemy, dan Galen yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Al-Qarawiyyin kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama Renaissance. Setelah wafatnya Fatimah Al-Fihri, Universitas Al-Qarawiyyin tetap berkembang di bawah perlindungan para sultan dan khalifah yang memahami pentingnya pendidikan. Pada tahun 1963, Universitas Al-Qarawiyyin secara resmi menjadi bagian dari sistem pendidikan modern Maroko. Universitas ini masih mengajarkan ilmu agama Islam, hukum Islam, tata bahasa Arab, dan berbagai ilmu sosial serta sains. Pada tahun 1988, UNESCO dan Guinness World Records mengakui Al-Qarawiyyin
sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi secara terus-menerus. Perpustakaannya mengalami renovasi besar pada tahun 2016 dan tetap menjadi salah satu perpustakaan tertua di dunia yang masih berfungsi. Fatimah Al-Fihri tidak hanya mendirikan sebuah universitas, tetapi juga membangun pondasi peradaban ilmu yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Dengan tekad, kecerdasan, dan kedermawanannya, ia menciptakan institusi yang menghasilkan banyak cendekiawan Muslim dan Barat, menjadi inspirasi bagi sistem universitas modern, membantu penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Fatimah Al-Fihri adalah bukti bahwa perempuan dalam Islam memiliki peran besar dalam membangun peradaban. Warisannya di Universitas Al-Qarawiyyin tetap hidup hingga hari ini, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia pendidikan. Fatimah Al-Fihri bukan hanya seorang pendiri Universitas Al-Qarawiyyin, tetapi juga seorang visioner yang meninggalkan jejak abadi dalam dunia pendidikan dan peradaban Islam. Warisan yang ia tinggalkan tidak hanya berpengaruh pada dunia Islam, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan global. Hingga hari ini, kisah Fatimah Al-Fihri sering dijadikan inspirasi bagi gerakan pendidikan perempuan di dunia Muslim dan global. Fatimah tidak hanya membangun sebuah universitas, tetapi juga menciptakan ekosistem keilmuan yang melahirkan ilmuwan besar. Al-Qarawiyyin menjadi pusat studi Islam dan hukum Islam, melahirkan banyak ulama besar yang mempengaruhi dunia Islam, menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya yang menjadikan Fatimah Al-Fihri sebagai simbol kepemimpinan dan pendidikan. Fatimah Al-Fihri menunjukkan bahwa kekayaan dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan hanya untuk kemewahan pribadi, menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam dapat berkontribusi besar dalam membangun peradaban. Fatimah Al-Fihri membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan terbesar yang bisa diberikan kepada umat manusia. Dengan ketekunan, iman, dan kecerdasannya, ia menciptakan institusi yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun dan masih berkontribusi bagi dunia hingga saat ini. Dunia mengenang banyak pendiri universitas, tetapi satu nama yang harus selalu kita ingat adalah Fatimah Al-Fihri, seorang wanita Muslim yang lebih dari 1000 tahun lalu telah menanam benih peradaban ilmu yang terus tumbuh hingga hari ini. Jika kamu percaya bahwa pendidikan adalah kekuatan terbesar, bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang mengenal inspirasi luar biasa dari sejarah Islam. Ilmu adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Jika Fatimah Al-Fihri bisa meninggalkan warisan yang bertahan selama 1000 tahun, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk masa depan yang lebih baik? Mari terus belajar, berbagi ilmu, dan membangun peradaban yang lebih baik, seperti yang dilakukan oleh Fatimah Al-Fihri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Ilmuwan Muslim mana lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya.